Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haikal Insan, mahasiswa studi jurusan Perbankan Syariah, kelas PS 20B. NIM saya 42002030. Saya akan memberikan jawaban saya terkait UAS matkul aspek hukum perbankan. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, jelaskan dasar peraturan undang-undang dari perbankan syariah ya. Nah, dasarnya itu kan UU nomor 7 tahun 1992 ya, walaupun di peraturan atau undang-undangnya itu tidak disebutkan secara jelas gitu ya, karena perbankan syariah, bahkan tidak disebutkan bank syariah atau Islam gitu ya kan, karena pada masa itu gitu ya kan, situasi politik itu belum kondusif gitu ya kan. Pemerintah masih agak alergi terhadap kata-kata syariah atau Islam gitu. Ya, di peraturan tersebut di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa bank itu boleh beroperasi atas dasar profit sharing atau bagi hasil. Nah, itulah yang menjadi dasar dari perbankan syariah di Indonesia gitu ya kan, yang dimana bank saat itu bank syariah pertama yaitu Bank Muamalah Indonesia berdiri. Oke, itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa ya? Nah, saya buka mata karena lihat pertanyaan. Oh iya, jelaskan margin trading dan juga transaksi derivatif. Pertama, transaksi derivatif itu perjanjian antara dua negara gitu ya kan, yang mereka bersepakat untuk menukar menukar nilai tukar atau aset gitu ya kan, tergan yang bergantung atau yang ditetapkan berdasarkan produk acuan yang memang mereka tetapkan gitu ya kan. Jadi ya mereka berjanji gitu ya kan, atau ada perjanjian kesepakatan terhadap menukar nilai tukar gitu ya kan, menukar sesuatu gitu ya kan, sesuatu aset yang memang mereka tetapkan produk acuannya gitu ya kan, nilainya menurut produk acuan. Nah, itu transaksi derivatif. Kedua, margin trading. Apa itu margin trading? Margin trading itu jadi pinjaman dari perusahaan sekuritas gitu ya kan, terhadap nasabahnya yang memang, atau terhadap pelanggannya yang memang mau membeli saham lebih, atau memang dia mau membeli saham tapi kekurangan modal gitu. Jadi si nasabah ini atau pelanggannya ini gitu ya kan, jadi misalkan mau beli saham tapi kekurangan modal, dia bisa pinjam uang dari perusahaan sekuritas yang memang dia andalkan gitu ya kan, yang memang dia percaya gitu ya kan. Atau mungkin dia mau nambah lagi sahamnya gitu ya kan, biar mungkin kan uangnya udah cukup untuk beli saham, tapi memang dia pengen nambah lagi gitu ya kan. Akhirnya ya udah, dia bisa menggunakan pinjaman margin trading tersebut ya, itu ya. Nah, yang ketiga pertanyaannya, jasa pendapat Anda terkait jasa pinjaman uang yang dilakukan oleh bukan bank gitu kan, misalkan Western Union. Nah, menurut saya ini jasa yang bagus atau yang bermanfaat sekali gitu ya kan, terlebih lagi untuk masyarakat desa. Kan kalau kita tahu kan, kalau di desa sana kan jarang ya ada bank yang bisa menjangkau desa-desa terpencil gitu lah gitu ya kan. Ya ada, pasti ada gitu. Ada beberapa bank mungkin yang bisa menjangkau, tapi kan nggak semuanya. Nah, sementara kalau misalkan kita ngirim uang lewat bank itu gitu kan, transfer gitu ya kan, nah otomatis kita harus punya rekening atau harus punya akun bank gitu ya kan. Dan yang kita tahu, masyarakat desa itu kan agak gaptek ya gitu, atau tidak mengerti gitu ya kan, agak susah mengerti tentang tentang hal-hal tersebut gitu ya kan. Apalagi kalau misalkan ya mungkin kalau bikin buka rekeningnya mungkin bisa gitu ya kan, karena kan dia tinggal pakai surat-surat dan semacamnya gitu ya kan, mereka gampang lah, atau mungkin nanti dibantu oleh customer service bank itu kan bisa. Tapi kan masalah transfernya gitu ya kan, entah pakai m-banking, mereka kan agak kurang mengerti gitu ya kan, agak gaptek lah gitu ya masyarakat desa itu. Apalagi misalkan seandainya ada ATM pun, mereka juga kadang-kadang ya takutnya salah gitu ya, karena mereka juga agak kurang mengerti gitu ya kan. Jadi menurut saya lebih bagus ya pakai jasa kiriman uang yang bukan bank seperti Western Union ini. Jadi kan mereka tinggal kirim uang aja gitu ya kan, walaupun memang ada biayanya, tapi ya ya lebih mudah lah gitu, lebih gampang gitu ya kan, tinggal kirim uang gitu ya kan. Mungkin kalau kami bisa kirim uang ke kota, atau mungkin dari kota ada yang bisa kirim uang ke mereka gitu kan, itu lebih baik. Oke, yang keempat pertanyaannya, jelaskan tahapan-tahapan yang cara melakukan pelaku kejahatan yang memanipulasi hasil kejahatannya sehingga dapat diakui sebagai penghasilan resmi dirinya, atau money laundering. Oh, money laundering ya.
Ya, money laundering itu kan dia mengubah pendapatannya yang ilegal gitu ya kan, yang dari bisnis yang ilegal seperti mungkin korupsi atau mungkin dari penjualan narkoba gitu ya kan, itu kan pendapatan ilegal gitu ya kan. Pendapatan ilegalnya diubah menjadi pendapatan yang legal gitu. Simpelnya seperti itu gitu ya kan. Ya tahapannya simpelnya misalkan ya awalnya tadi ada orang yang korupsi atau ada orang yang memang dia jual beli narkoba gitu ya kan. Nah, uang hasil korupsi atau uang hasil jual beli narkoba tersebut gitu ya kan, dia investasikan tuh gitu ya kan. Entah mungkin dia tabung di bank gitu, dia buka rekening di bank, itu kan termasuk money laundering ya kan. Karena kan bank juga enggak apa bukan nggak peduli ya, maksudnya tidak tahu menahu duit ini dari mana, dia bisa berbohong gitu ya kan. Misalkan oh ya ini duit saya dapat dari gaji kerja gitu ya, atau macamnya gitu. Jadi bank juga, dan bank juga kan ada yang namanya rahasia bank gitu ya kan. Jadi bank memegang erat data-data nasabahnya gitu ya kan. Jadi benar-benar tersembunyi, dan akhirnya yang awalnya duitnya itu tadi dia dapat dari pendapatan legal ditabung di bank, dan otomatis sama bank kan dipinjemin lagi ke orang gitu ya kan, dan akhirnya dia dapat tambahan dari apa, karena orangnya itu bunga gitu ya kan, apa tambahan bunga dari orang tersebut bayar pinjamannya gitu ya kan. Nah, otomatis misalkan kan orang nabung di bank kan kadang-kadang dapat tuh ya kan, ada berapa persen bunganya per tahun atau per bulan gitu ya kan. Nah itu jadinya dia pendapatan legal dia gitu ya kan, yang secara negara legal ya, walaupun kalau secara agama Islam dan agama kita tetap itu pendapatan yang haram gitu. Jadi itu tahapan-tahapan money laundering. Yang kelima terakhir pertanyaannya itu, dengan pendapat Anda apakah Indonesia layak menjadi negara tax haven? Nah, yang pertama harus kita ketahui apa sih tax haven gitu. Apa sih negara tax haven? Negara tax haven adalah negara yang memperlakukan pajak rendah di negara tersebut gitu kan untuk masyarakatnya. Menurut saya Indonesia masih belum cukup, Pak. Bukan belum cukup, belum layak, karena Indonesia itu masih bergantung pendapatannya, ya pendapatan pemasukan bagi negara itu yang terbesar itu dari pajak gitu kan. Terlebih lagi masih banyak juga orang-orang yang nggak bayar pajak gitu ya kan, entah mungkin karena nggak tahu juga mereka harus bayar pajak gitu ya kan, atau mungkin karena mereka ya memang menghindar aja gitu kan, nggak mau, males gitu kan bayar pajak. Nah, karena Indonesia masih bergantung dengan pajak untuk pemasukan negaranya gitu ya kan, jadi Indonesia masih belum bisa menjadi negara tax haven gitu. Karena kalau pajaknya kecil aja ya Indonesia bisa kacau ekonominya gitu, keuangan negara gitu. Jadi menurut saya Indonesia masih belum bisa menjadi negara tax haven. Oke, segitu saja jawaban saya untuk UAS matkul aspek hukum perbankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.